Memasuki pelayanan firman ini, Tuhan, kami datang kepadamu, ya Roh Kudus, memohon Engkau memberi kepada kami hati yang terbuka, hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah pendengaran kami akan firman-Mu menambahkan iman di hati kami, dan iman itu meluncur menjadi pengakuan iman, dan pengakuan iman itu menuntun kami tingkah laku dan tindak tanduk serta perbuatan kami. Ya Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati setiap kami. Tolonglah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan serial khotbah tentang Joseph the Steward. Kita tiba pada Kejadian pasal 40, saudara-saudara, ayat 1 sampai 15. Kita baca sambil bangkit berdiri. Kejadian 40, 1-15. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti,
tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat sekalian. Saya ajak Anda untuk flashback sejenak sedikit kepada insiden skandal dan narasi bohong yang diciptakan oleh istri Potifar. Pertanyaan saya adalah, tahukah Potifar bahwa istrinya berbohong tentang Yusuf? Tahukah dia? Artinya, tahukah dia bahwa yang busuk dan yang berniat selingkuh sebenarnya adalah istrinya sendiri? Tahukah Potifar? Tahukah dia bahwa sebenarnya Yusuf tidak bersalah? Tahukah Potifar? Oh, kita tidak tahu pasti. Teks Alkitab tidak bercerita lebih jauh tentang hal itu. Tapi kita bisa bernalar, kita bisa berimajinasi, kita bisa menebak sendiri. Saudara-saudara, Potifar itu kepala pengawal raja. NIV maupun The Message menerjemahkannya Captain of the Guard. Dia kepala pengawal raja yang kira-kira sekarang setara dengan kepala badan intelijen negara. Sebagai kepala pengawal raja, orang intelijen, dia pasti bisa membedakan antara fakta dengan cerita rekayasa. Instingnya atau nalurinya untuk mengendus hal-hal yang mencurigakan lebih dari cukup. Dia orang badan intelijen. Apalagi kalau andai kata dia memerintahkan investigasi lebih lanjut, pasti akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam skenario bohong itu. Hanya kali ini kebetulan orang itu adalah istrinya sendiri. Maka tiada jalan lain bagi Potifar kecuali ia harus memenjarakan Yusuf demi menjaga nama baiknya sendiri. Itu nalar yang saya coba pikirkan. Jadi sebenarnya Potifar tahu. Itu sebabnya walau dalam cerita kali ini tidak disebut nama Potifar, tetapi dari bacaan hari ini kita tahu bahwa kepercayaan Potifar kepada Yusuf tidak hilang. Karena dia tahu yang benar. Oleh sebab itu kepercayaannya kepada Yusuf tidak hilang.
Sesudah dia menerima titah dari Firaun tentang 2 pejabat kerajaan yang harus ditahan olehnya, tertulis di ayat 4 demikian. Kepala pengawal raja, which is Potifar, kepala pengawal raja, menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka 2 pejabat kerajaan itu untuk melayani mereka. Lagi-lagi sosok Yusuf yang muncul di benaknya. Meskipun berstatus tahanan, Potifar berpikir 2 pejabat kerajaan itu tetap harus dilayani dengan baik. Ini tahanan khusus, ini tahanan pejabat negara, pejabat kerajaan. Mereka harus dilayani dengan baik. Siapa yang bertugas melayani mereka dalam penjara? Potifar ingat Yusuf. Kepala pengawal raja itu mempercayakan tugas itu kepada Yusuf. Yusuf yang muncul di benaknya. Artinya apa? Ia tidak hilang kepercayaannya kepada Yusuf. Sebab Potifar tahu apa yang benar. Saudara-saudara, bagi Potifar, kualitas yang ditampilkan oleh seorang pemuda Ibrani bernama Yusuf itu sangat mengesankan, membekas di ingatannya. Pada Yusuf, dia melihat sosok pribadi yang luar biasa. Bagi kepala pengawal raja itu, bagi Potifar, Joseph was really one of a kind young servant. One of a kind person. Dan kali ini, dalam episode ini, sekali lagi kita akan melihat keluar biasaan Yusuf itu, yang membuat Potifar tidak henti-hentinya terkesan pada dia. Apa keluar biasaan Yusuf? Yang pertama, saudara-saudara, Yusuf itu caring, perhatian pada orang lain. Saya pakai kata caring, sebab kalau hanya pakai bahasa Indonesia perhatian sama orang, artinya bisa positif, bisa negatif. Perhatian sama orang lain itu bisa suka merhatiin orang. Suka merhatiin untuk asal mau tahu saja. Tanya-tanya penuh selidik. Kepo namanya. Itu suka merhatiin. Bahkan dengan tidak kenal sopan santun, bisa menyelidiki orang lain dengan tujuan sekedar mau tahu. Atau merhatiin, ya betul merhatiin, tetapi untuk mencari apa yang kurang pada orang itu. Merhatiin untuk mencari apa yang salah pada orang lain. Nyari-nyari salahnya orang. Banyak orang, saudara, seperti ini. Perhatian, tapi dalam arti negatif. Ini sama sekali bukan caring. Yusuf berbeda. Yusuf itu sungguh-sungguh caring. Perhatian dalam arti yang positif. Dia menaruh perhatian yang tulus dan hangat. Dia sensitif dan bisa mengenali kebutuhan orang lain, meski tidak diucapkan. Dia mampu membaca gestur orang, bahasa tubuh orang yang tidak biasa
dan dia menaruh peduli. Caring. Orang caring itu mengucapkan begini, ini sudah siang, kamu nggak lapar? Mau makan sekarang? Itu caring. Kenapa kamu kok tumben diam? Sakitkah kamu? Mukamu agak pucat hari ini. Kamu baik-baik? Aku tidak ingin mengganggu kamu kalau kamu ingin sendirian. Tapi kalau kamu ada beban dan butuh telinga untuk mendengar, aku akan ada di sini untuk jadi pendengarmu. Dan masih banyak lagi ungkapan lain. Itu caring. Perhatikan ayat 6 dan 7. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Itu caring. Ketika semua orang lain dalam penjara itu sibuk meratapi nasibnya sendiri, Yusuf masih bisa care pada orang lain. Di penjara yang sama, di tempat yang sama, semua orang memikirkan nasibnya. Yusuf masih bisa care pada orang lain. Itu istimewanya Yusuf. Caring person. Saudara, dunia kita ini dunia yang jauh dari caring, sejujurnya. Kalau tidak kepo, sekedar mau tahu, mencampuri urusan orang lain, atau usil, atau tidak peduli sama sekali. Itulah dunia kita. Dari generasi ke generasi, orang terlatih untuk kepo oleh sosial media yang banyak tipu-tipu palsunya itu. Atau orang terbiasa terus bergaul dengan gadgetnya dan tidak memperhatikan orang lain dan kebutuhan orang lain. Akibatnya, jarang sekali ada caring yang tulus. Padahal caring itu bukan hanya baik untuk orang lain. Caring itu juga baik untuk orang yang care itu sendiri. Sebab tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada caring. Sebab care itu bagian dari love. Love itu the most powerful thing in this life. Cinta itu adalah kekuatan terbesar. Care itu bagian dari cinta. Oleh karena itu, siapa yang punya care, orang itu orang yang kuat. Viktor Frankl, saudara-saudara, adalah seorang neurolog. Dia juga seorang psikolog dari Austria. Dia juga adalah Holocaust survivor. Viktor Frankl. Berdasarkan disiplin ilmu yang dia pelajari dan juga pengalamannya sendiri sebagai bekas tawanan Nazi, dia berkesimpulan bahwa orang-orang yang paling punya potensi untuk survive dari kesulitan dan penderitaan, termasuk bencana Holocaust ciptaan Nazi, orang-orang yang paling punya potensi untuk survive dari kesukaran hidup adalah mereka yang caring pada sesamanya.
tawanan-tawanan kamp konsentrasi itu banyak yang tidak survive. Tetapi sebagian dari mereka yang bisa survive sampai bebas, diamati oleh Viktor Frankl, adalah orang-orang yang ketika jadi tawanan masih punya hati memperhatikan tawanan yang lain. Salah satu contohnya adalah Corrie ten Boom. Anda tahu itu. Dia seorang Kristen yang baik. Dia bertahan karena di tengah-tengah dunia kamp konsentrasi, dia masih memperhatikan tawanan lain. Dia mengajak tawanan lain itu Bible study. Dia mengajak mereka untuk beribadah, untuk berdoa, untuk kumpul bersama saling menguatkan. Dia menolong yang sakit. Dia masih melakukan caring pada orang lain. Sementara dia sendiri juga tawanan Nazi. Tetapi orang seperti ini justru survive. Itu catatan penting yang dibuat oleh Viktor Frankl yang melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang survive itu orang-orang yang caring. Orang-orang yang masih bisa menciptakan nilai, arti, dan kegunaan hidupnya untuk orang lain. Di tengah situasi tawanan, mereka masih mikir dirinya ini bisa berguna apa untuk orang lain. Dan ketika dia punya itu, dia justru tangguh dan dia kuat. Karena dia punya reason to live. Karena dia punya alasan untuk survive. Karena aku ini punya nilai. Aku ini masih bisa berguna untuk orang lain. Sementara orang lain yang putus asa dan tawanan-tawanan yang meratapi dirinya sendiri terus, kekuatannya tiap hari makin merosot dan mereka tidak bertahan. Anda lihat, itu yang terjadi pada Yusuf. Yusuf itu tawanan, tapi at the same time dia tidak mau hanya meratapi dirinya sendiri. Dia care pada orang lain. Sehingga muncullah sebuah paradoks. Satu-satunya cara untuk menolong diri sendiri adalah dengan terus menciptakan peluang untuk menolong orang lain. Itu paradoks hidup, saudara-saudara. Satu-satunya cara untuk Anda menolong diri sendiri adalah menciptakan peluang untuk bisa menolong orang lain. Yusuf bukannya tidak susah loh. Dia bukannya orang yang lega hati, bebas masalah. Sebaliknya kita tahu, seperti yang nyata terucap dari mulutnya sendiri di ayat 15. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dengan kata lain, dia mau mengatakan ketidakadilan macam apa yang aku jalani ini. Jiwanya bergolak, hatinya berontak, nuraninya berteriak. Itu Yusuf. Tetapi Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Dia menolak untuk hanya berkeluh kesah saja. Dia tahu dirinya di dalam penjara, bahkan disebut liang tertutup. The Message menerjemahkan hole, NIV menerjemahkan dungeon, penjara bawah tanah. Meskipun dia tahu dia berada di dalam penjara, tetapi dia menolak untuk memenjara dirinya sendiri di dalam comfort zone, meratapi nasibnya sendiri. Tidak. Yusuf tetap lincah menggeliat di dalam liang tutupan itu. Yusuf tetap
bergerak keluar, melayangkan pandangnya pada kebutuhan orang lain. Dia tetap melontarkan pertanyaan paling simpatik. What can I do for you? What can I do for you? How can I be of help? Ini orang luar biasa, saudara. Penghuni tahanan yang lama dipimpinnya. Dia yang mimpin mereka. Penghuni tahanan yang baru disambutnya. Sipir penjara didekatinya sampai bisa melihat kelebihannya. Pejabat kerajaan yang dihukum diperhatikannya. Itu Yusuf. Dia lincah menjalin koneksi ke sana kemari. Kalau pakai bahasa sekarang, Yusuf itu pintar membangun network. Ini poin yang kedua tentang Yusuf. Meskipun di dalam penjara bawah tanah, Yusuf tried to get the most out of it. Meskipun berada dalam penjara bawah tanah, dia mau mendapatkan manfaat yang terbaik dari situasi yang buruk itu. Caranya bagaimana? Caring dan network. Itulah Yusuf. The incredible Yusuf. Masih ada satu lagi tentang this one of a kind Joseph. Poin ketiga. Kita membaca begini di ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada aku. Membaca bagian ini, saya bertanya jujur, berani-beraninya dia mau menafsirkan mimpi juru minuman raja dan juru roti kerajaan. Berani-beraninya. Memangnya dia bisa? Yusuf memang suka mimpi, dan dia cukup akrab dengan mimpi, sampai dibilang kakak-kakaknya si tukang mimpi. Ya, tetapi menafsirkan mimpi, apalagi mimpi orang lain, adalah hal yang berbeda. Kita tidak pernah diberitahu Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Kita cuma diberitahu dia suka mimpi. Mimpi dan menafsirkan mimpi nggak sama. Tetapi saat ini Yusuf berani melangkah ke wilayah yang baru baginya. Dia berani explore something new. Dia tidak segan mencoba sesuatu yang belum biasa baginya, yaitu menafsirkan mimpi dengan keyakinan Allah yang menerangkan mimpi. Ceritakan padaku. Dan selanjutnya kita membaca, dengan pertolongan Tuhan, Yusuf mampu menafsirkan mimpi juru minuman raja, ayat 12 dan 13. Pada saat itu, saudara-saudara, Yusuf tidak tahu persis bahwa aksi menafsirkan mimpi akan memainkan peran penting di dalam hidup dan masa depannya nanti. Dia nggak tahu itu. Dia belum tahu itu, bahwa aksi menafsirkan mimpi itu akan memainkan peran penting dalam hidupnya. Tetapi
Yusuf memulai dengan benar. Tuhan memang memberi dia wisdom untuk itu. Tetapi Yusuf berani melangkah, mempraktekkannya, mulai dari orang yang paling dekat dengan dia waktu itu. Dia berani explore, dia takes action, dia start small, dia melangkah step by step. Siapa tahu aku bisa menafsirkan mimpimu. Siapa tahu Tuhan memberi aku wisdom untuk itu. Just tell me. Saudara, Yusuf berpikir, siapa tahu kelak ada jalan untuk pembebasannya. Siapa tahu kalau aku bisa menafsirkan mimpi ini, ada opportunity sekecil apapun itu untuk dia besok dibebaskan. Ini pejabat kerajaan. Siapa tahu. Oleh karena itu Yusuf mencoba doing something new, mengeksplor sesuatu. Artinya sekalipun dia terikat, tetapi Yusuf tetap menggeliat. Siapa tahu this incredible Joseph mengajari kita spirit siapa tahu ini. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan enggan melangkah untuk hal-hal yang baik. Siapa tahu. Jangan takut memulai sesuatu yang baik. Siapa tahu. Kalau sekarang saya menunjukkan sincere, caring, siapa tahu suatu saat ini bakal berbuah kebaikan untuk saya juga. Kalau sekarang saya menjalin persahabatan, membangun network, siapa tahu kelak network ini bakal meluas menjadi hubungan sambung menyambung yang membawa keuntungan lebih besar. Memperluas kemungkinan dan kesempatan saya untuk memberkati lebih banyak orang. Siapa tahu. Kalau sekarang saya mengeksplor sesuatu yang saya belum tahu, siapa tahu di masa depan pengetahuan baru yang saya peroleh bakal banyak gunanya. Siapa tahu. Yusuf ini mengajari kita spirit siapa tahu. Banyak perkara di depan, di masa depan yang Anda dan saya tidak tahu. Apakah akan ada perubahan di dalam hidupku? Kita tidak tahu. Namun yang pasti, perubahan tidak bakal terjadi kalau kita diam saja. Itu yang pasti. Oleh karena itu mari kita belajar dari Yusuf. Jangan diam saja. Yusuf memperagakan caring. Being a caring person. Dia lincah menjalin hubungan dengan siapa saja. Terus membangun network. Dan dia tidak segan mencoba, mengenali, menggali, belajar, explore sesuatu yang baru. Dia terus berbuat sesuatu. Dia tidak diam. Dia tidak tahu apakah hidupnya akan berubah kelak dari liang tutupan ini. Dia tidak tahu. Tapi dia selalu berbuat sesuatu. Caring, network, explore. Siapa tahu
sesuatu terjadi kelak. Itulah Yusuf. Dan dengan bersemangat, pemuda yang bernama Yusuf ini tetap mengayun langkah-langkah kecil, step by step, bersama dengan Tuhan. Dia mengajari kita spirit yang luar biasa, yang Tuhan ingin itu juga menjadi spirit kita semua. Amin.